gitu. Jadi banyak yang salah kaprah gitu ya. Dan RAM itu adalah penyimpanan, teman-teman. ROM itu juga sudah pasti penyimpanan ya, karena setahu teman-teman itu ROM itu adalah, selama ini ROM itu adalah penyimpanan, RAM itu entah apa, saya nggak tahu juga yang pikirannya apa. Tapi mari kita luruskan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi dengan saya Hasan di channel Halitek, channel yang membahas tentang seputar teknologi dan informasi terbaru saat ini. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang casing dan cara milih casing. Kita udah pilih pen casingnya juga, kita sudah pilih motherboardnya juga, dan kemarin kita sudah pilih prosesornya. Dan di video kali ini kita juga akan pilih RAM-nya. Oke. Tapi sebelum itu teman-teman, ada sedikit yang menjanggal di sekitaran saya ya, tapi sedikit ya, masalah RAM ini teman-teman. Jadi beberapa orang itu menganggap RAM ini bukan penyimpanan. Jadi pernah saya tanya sama seseorang ya, teman saya, menurut kamu apakah RAM itu memori gitu? Dan dengan cepat dia jawab tidak gitu. Banyak di kalangan kita yang salah kaprah gitu, salah kaprah. Jadi orang berpikir sekarang itu RAM itu buat gaming, RAM itu kebutuhan gaming gitu, bukan kebutuhan utama dari sebuah komputer, melainkan RAM itu adalah kebutuhan gaming. Padahal RAM itu adalah kebutuhan utama dari sebuah komputer, karena kalau RAM tidak ada, monitor Anda tidak akan menampilkan apa-apa saudara ya. Jadi RAM itu adalah penyimpanan. Jadi mereka sama-sama memori. RAM itu read only, RAM itu random access memory, ROM itu read only memory. Kan sama-sama memori nih belakangnya. Memori artinya penyimpanan, berarti mereka sama-sama penyimpanan. Tapi mereka ini diberikan nama berbeda walaupun sama-sama penyimpanan berdasarkan cara kerjanya teman-teman. Gimana sih cara kerja RAM ya? RAM itu sesuai dengan namanya, random access memory, berarti dia memang pengaksesannya secara random. Sedangkan ROM itu adalah read only memory ya, hanya untuk dibaca gitu, hanya untuk membaca. Read only kan artinya hanya untuk membaca. Oke, pada saat seperti apa sih RAM dipakai gitu ya? RAM ini dipakai teman-teman ketika kita memulai start ya, start komputer hidup, kan jalan tuh beberapa aplikasi ya kan. Dari aplikasi tersebut itu sebenarnya lagi ditimpain di mana sih gitu, lagi disimpan di mana sih aplikasi yang berjalan ya kan. Contohnya teman-teman nih, buka Microsoft Word gitu, buka Microsoft Excel, terus buka PowerPoint gitu, kan itu belum di save teman-teman. Kan Anda belum save ke hard disk atau SSD. Kalau teman-teman pakai SSD belum di save kan, Anda belum pernah melakukan save sama sekali. Pekerjaan Anda di 3 aplikasi ini dan Anda buka sekaligus, ini belum Anda save. Tapi ketika Anda mengerjakan Word, Anda pindah ke Excel gitu, Anda mengerjakan Excel pindah ke PowerPoint, dan Anda bisa langsung pindah lagi ke Word, dan filenya tetap ada di situ walaupun belum di save gitu ya. Filenya tidak akan kemana-mana, dan ketika Anda tidak akan berubah atau berkurang walaupun filenya tidak di save. Jadi teman-teman, sebenarnya mereka ini sedang disimpan sementara di RAM. Makanya beberapa guru TIK itu selalu menyebutkan RAM itu adalah penyimpanan sementara dan ROM itu penyimpanan permanen. Ini ada betulnya sih, tapi ada juga kurang tepatnya menurut saya. Tapi aplikasi kita itu sementara disimpan di RAM. Ketika berjalan, mereka itu semua disimpan di RAM. Jadi ketika teman-teman buka aplikasi, pernah dong buka aplikasi banyak nih ya, buka Google, buka Word, Excel, PowerPoint, dan aplikasi lainnya, dan berat-berat gitu, CorelDRAW, Photoshop sekaligus barang rame-rame. Tiba-tiba teman-teman mau
buka apa gitu, aplikasi yang baru satu lagi, misalnya mau buka Zoom gitu, Zoom meeting ya, aplikasi, tiba-tiba tuh layar teman-teman jadi kayak kabur gitu, burem, dan tulisan di atas not responding gitu. Itu menandakan bahwa RAM teman-teman itu terlalu padat gitu, sehingga dia butuh jeda sedikit untuk santai dulu. Kayak kita sih, ketika kita banyak pekerjaan, datang pekerjaan dari A, datang pekerjaan B, C, D, E, F, terus kita kan tuh agak gimana ya, agak pusing gitu ya, agak kok banyak ya gitu. Jadi kita agak ngelek tuh dipanggil orang, woi San kesini gitu, oh ya ngapain gitu. Jadi butuh jeda ya, butuh delay untuk responnya gitu. Jadi ini juga yang terjadi pada RAM. Ketika teman-teman punya RAM sedikit, dikasih tuntutan banyak dari aplikasi yang dibuka banyak, sehingga dia tidak mencukupin untuk space-nya atau untuk penyimpanannya. Ya, dia butuh waktu dulu untuk netralin dirinya, netralin RAM-nya, space-nya, untuk bisa membuka yang baru. Makanya sering not responding. Jadi kalau komputer teman-teman sering not responding, solusinya bisa jadi salah satu adalah menambah RAM. Itu bisa jadi. Oke, itu ya teman-teman. Jadi ketika aplikasi itu berjalan, dia pasti disimpan di RAM, bukan di ROM. Jadi awalnya aplikasi ini kita install, itu nyimpannya di ROM ya. Tapi ketika kita buka aplikasinya, dia akan berjalan di RAM ya. Makanya random access. Jadi kita kan bukanya tuh acak tuh, terserah kan mau buka aplikasi mana aja tanpa ada harus urutannya gitu. Makanya dia random, terus untuk akses. Jadi ketika kita akses, disimpanlah di RAM gitu. Setiap yang kita akses disimpan di RAM. Setiap yang diakses disimpan di RAM. Itu makanya gamer-gamer ya mobile, gamer-gamer online butuh RAM yang besar dan speednya kencang. Biar apa gitu? Biar ketika data teman-teman itu berjalan, dia cepat compile-nya teman-teman. Dia cepat melaksanakan tugasnya. Kalau handphone juga ya, kita sekarang pasaran cari handphone tuh RAM-nya berapa, ROM-nya berapa. Padahal teman-teman tinggal bilang aja begini, beli handphone nggak yang merek ini gitu, penyimpanannya berapa ya, udah bilang gitu aja. Nanti pasti yang jaga counter atau yang jualan itu pasti bilang gini, 8/64 gitu, atau kebalik 64/8 gitu, atau 128/8, 128/16. Itu artinya memori internalnya itu 128 GB dan RAM-nya itu 16 GB. Itu maksudnya. Jadi kalau teman-teman juga beli online ya, ini dia nih, Oppo A31 4/128 GB. Ya udah jelas nih ya, RAM-nya ini 4 GB, ROM-nya ini 128. Nih kalau teman-teman lihat di gambar ini jelas nih ditulis RAM, ROM ya. Jadi kalau teman-teman beli itu udah jelas, tinggal bilang penyimpanannya berapa kak gitu. Penyimpanannya berapa bang? Ya langsung dijawab tuh 6/64, 8/128 misalnya. Jadi sudah jelas kemana arahnya gitu. Berarti oh segini nih penyimpanannya. Terus untuk memori internal atau ROM itu ketika kita lakukan save dulu baru dia nge-save teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya matiin komputer nih, lupa di save, ya udah, makanya file teman-teman itu yang teman-teman misalnya ngetik nih, terus teman-teman matiin dan ternyata lupa nge-save gitu, atau mati lampu gitu, lupa nge-save. Kalau teman-teman cek lagi nggak ada, itu ya karena memang teman-teman belum save di penyimpanan. Atau bisa aja kadang gini teman-teman, saya pernah ngalamin dan juga mungkin beberapa orang pernah ngalamin, begitu mati lampu komputer kita karena nggak pakai power saver UPS, jadi dia langsung mati. Begitu nggak lama kemudian 15 menit hidup lagi lampunya, kita hidupin, ternyata ketikan kita yang belum kita save itu masih ada teman-teman.
masih ada, tapi itu disimpannya di RAM teman-teman, bukan di ROM. Karena kalau di ROM atau di memori internal atau di hard disk atau di SSD itu bisa kita cek di local disk D, local disk D gitu ya, itu bisa kita cek di situ. Kalau dan ternyata itu nggak ada di situ, jadi itu berarti disimpannya di RAM. Jadi itu yang sering terjadi keluhan saya ya, untuk di daerah sekitar saya gitu. Jadi banyak yang salah kaprah gitu ya. Dan RAM itu adalah penyimpanan teman-teman, ROM itu juga sudah pasti penyimpanan ya, karena setahu teman-teman itu ROM itu adalah, selama ini ROM itu adalah penyimpanan, RAM itu entah apa, saya nggak tahu juga yang dipikirannya apa. Tapi mari kita luruskan bersama, ini sebagai pembelajaran juga bagi kita sama-sama. Mereka itu adalah sama-sama penyimpanan, cuman mereka diberikan nama berdasarkan cara kerjanya. Langsung aja kita ke pilih-pilih RAM ya, pilih-pilih RAM dan cara-cara memilih RAM-nya gitu ya. Yang pertama teman-teman bisa lihat di sini, toko yang kemarin juga masih sama. Ini nih yang menurut saya nih, beberapa toko itu tidak menyebutkan RAM itu adalah memori, tapi di toko ini dia disebut memori RAM ya, memori RAM. Jadi ini memori yang jenisnya RAM gitu ya. Terus untuk ROM dia ini bagi dua, karena ROM itu kan banyak tipenya sekarang ya, ada yang hard disk, ada yang SSD gitu ya. Jadi dia jelas di sini ini ada SSD, ini ada hard disk, tapi ini sama-sama ROM gitu ya. Oke, langsung aja ke RAM. Kalau teman-teman beli online, sebenarnya bisa bertanya sih ke tokonya ya. Yang pertama harus teman-teman perhatiin adalah bisa bertanya. Yang kedua itu kalau beli langsung itu pasti lebih gampang gitu ya. Pertama nih, RAM itu ada dua jenis ya. Pertama ada SODIMM dan juga ada DIMM ya, DIMM ya, ada SODIMM ada DIMM. SODIMM itu RAM laptop teman-teman, jangan salah ya, RAM laptop. Dan DIMM itu adalah RAM-nya PC. Jadi makanya kita kemarin di motherboard kita cek soket RAM-nya itu katanya ada 2 DIMM atau 4 DIMM. 2 DIMM itu berarti 2 soket untuk 2 keping, dan 4 DIMM itu berarti ada 4 soket ya. Motherboardnya menyediakan 4 soket. Yang pertama itu SODIMM berarti untuk laptop. Teman-teman yang mau beli RAM untuk laptop atau upgrade atau mau nambah ya carinya yang SODIMM gitu. Tapi kalau untuk PC teman-teman harus cari yang DIMM atau biasanya yang lebih panjang gitu ya. Dan tidak sembarangan teman-teman, memang panjangnya sama nih, hampir sama semua. Tapi ada juga yang harus diperhatikan adalah DDR-nya. Karena kalau teman-teman salah beli DDR untuk motherboardnya, maka ya nggak bisa dipakai gitu. Kenapa saya bilang tidak bisa dipakai gitu ya? Karena letak bricknya ini teman-teman, ini saya bilang brick ya, orang lain bilang itu apa saya nggak tahu. Saya bilang brick itu jeda ya menurut saya, karena jedanya ini beda teman-teman. Kalau dia DDR3 itu jedanya agak di sini teman-teman. DDR2, DDR3 agak di sini. DDR4 itu agak ke tengah, DDR5 itu di tengah persis. Jadi kalau teman-teman lihat ini teman-teman, RAM DDR2, teman-teman bisa lihat ini lebih panjang di side sebelah atasnya dan lebih pendek di side sebelah bawah ya. Kalau kita balik nih, kita rotate sedikit sekitar 90 derajat gambar ini nih, seperti ini. Dia lebih panjang sebelah kiri dan lebih pendek dari sebelah kanan. Itu untuk DDR2. Kalau teman-teman lihat nih, masih lebih panjang sebelah kanan ketimbang sebelah kiri, tapi tidak jauh lagi jaraknya ya teman-teman. Ini harus teman-teman perhatiin. Dan soketnya juga harus sama. Ini RAM DDR5 nih, hampir persis sama kan teman-teman di tengah. Teman-teman bisa lihat nih, hampir persis sama di tengah-tengah brick nih.
Jadi ini yang saya bilang, trik menurut saya pribadi ya, ini berdasarkan pemikiran saya. Semakin dia breaknya ke tengah itu, maka dia akan semakin tinggi DDR-nya. Ini saya nggak tahu karena pengalaman lihat-lihat RAM doang sih. Jadi itu dia salah satu cara memilih RAM ya, agar tidak sayang ya. Jadi sesuaiin dulu DIM-nya itu DDR berapa di motherboard, kemudian samain dengan RAM-nya teman-teman itu DDR berapa. Dan juga ada yang teman-teman perlu perhatiin seperti ini. Teman-teman lihat di sini ada 3600 mHz, 266 mHz, 3200, 3200, 3200 ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih ada perbedaan angka di sini. Padahal mereka sama-sama DDR4 nih teman-teman. DDR4 2x8 16 GB, ini 16 GB juga. 2x8 16 GB, 16 GB. Tapi ada perbedaan teman-teman. Oke, kenapa ada 3600, ada 2666, ada 3200 juga ya. Ini adalah kecepatannya teman-teman ya, 3600 mHz dan 3200 mHz dan 2666. Setahu saya standar ya, standar motherboard tuh sekarang 2666 mHz. Jadi teman-teman pastiin juga motherboard teman-teman itu nyampe nggak ke RAM yang teman-teman beli. Contoh nih, saya beli 3200 nih ya, 3200 mHz. Ternyata motherboard yang saya beli itu 2666. Bisa ke 3200, cuman harus di overclock teman-teman. Harus di overclock. Overclock itu kayak di tune up, kalau sepeda motor atau mobil kayak di tune up, dinaikkan powernya atau di racing gitu lah ya, di racing gitu. Ini harus di tune up, atau di istilahnya di komputer adalah di overclock. Harus di overclock dulu teman-teman, baru sampai ke 3200. Dan untuk overclock itu kalau pakai barang standar ya nggak bisa dong untuk ngebut gitu teman-teman. Jadi kita simpulin dulu ya. Jadi memilih RAM itu gampang banget karena tidak ada perbedaan RAM itu untuk Intel maupun AMD. Jadi dari segi penyesuaian dengan prosesor itu enggak ada teman-teman. Tapi yang perlu diperhatiin adalah motherboardnya. Yang pertama harus teman-teman perhatiin adalah DIM-nya. DIM-nya itu jadi sesuaiin dengan DDR berapa RAM teman-teman. Selanjutnya itu yang sering orang bingung lagi nih, memilih RAM dan membeli RAM itu, kita mau beli yang dua keping atau satu keping gitu, atau satu keping RAM 8 GB atau dua keping RAM 4 GB plus 4 GB gitu, jadi 8 GB. Saran saya ya, kalau sudah mentok dengan budget dan komponennya ya langsung beli dua aja, 4 GB atau 8 GB jadi 16 GB atau 8 GB gitu. Tapi kalau teman-teman visioner nih, kemampuan saya ini beli cuma satu keping nih, tapi saya pengennya RAM saya itu 16 GB. Saya ngumpulin duit dulu deh gitu, daripada PC ini nggak kerakit ya teman-teman, beli aja satu keping 8 GB. Nanti setelah punya duit baru beli lagi satu keping lagi 8 GB. Itu maksud saya yang visioner ke depan untuk upgrade gitu ya. Ini enaknya teman-teman kalau ngerakit PC sendiri, jadi kita bisa beli produk itu untuk yang kita siapkan untuk upgrade ke depannya, seperti itu. Oke teman-teman, itu aja. Jika teman-teman suka video ini silahkan di like. Mau bertanya atau ada yang mau diperbaiki dari penjelasan saya, silahkan komen di bawah. Dan juga jangan lupa di subscribe pastinya, karena subscribe itu gratis. Saya Hasan, Haritek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.